Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Prayudah, NIM 2012100021, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan judul tugas ujian akhir semester saya pada program studi Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu, dosen Sapta Chandra Miarsa STMT. Baik, di sini judul yang saya ambil untuk ujian akhir semester saya yang berjudul Telemarketing dan Digital Marketing adalah masa depan. Marketing memang benar-benar merupakan salah satu hal yang sangat-sangat penting pada era sekarang ini. Karena dengan marketing, kita dapat memperkenalkan sebuah produk ataupun jasa, terutama pada bidang bisnis. Bisnis adalah bidang yang sangat-sangat memerlukan yang namanya marketing, baik itu marketing secara offline ataupun online. Nah, lalu apa sih itu bisnis? Ada banyak pengertian dari bisnis yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut KBBI maksud saya, bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan. Sedangkan menurut Profesor Owen, bisnis adalah suatu perusahaan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi barang untuk dijual kembali ke pasar ataupun memberikan harga dalam setiap barang ataupun jasa. Jadi sebuah bisnis yang didirikan bukan hanya tentang menjual sebuah produk, baik itu produk A ataupun B, tapi bisnis juga dapat menawarkan sebuah jasa. Lalu saja tujuan bisnis. Tujuan bisnis yang paling utama tentunya adalah untuk memperoleh laba dan keuntungan. Tujuan bisnis ini bisa diperoleh dengan cara memproduksi barang, serta juga jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Apapun jenisnya, tujuan bisnis biasanya tetap akan berorientasi pada yang namanya profit. Namun, bukan berarti bisnis tidak memiliki tujuan lain. Berikut beberapa tujuan bisnis lainnya. Yang pertama, yaitu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu selanjutnya ada meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Lalu selanjutnya menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat umum. Selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Lalu menunjukkan prestis dan kinerja. Lalu selanjutnya ada menunjukkan eksistensi sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Steinberg, tujuan bisnis adalah melipat gandakan nilai-nilai ekonomis atau keuntungan pemilik perusahaan melalui penjualan barang atau jasa. Sederhananya, tujuan bisnis adalah melipat gandakan keuntungan pemilik bisnis dengan penjualan barang ataupun jasa. Fungsi bisnis. Semua kegiatan bisnis tentunya memiliki fungsi untuk membuat sesuatu yang awalnya kurang bernilai menjadi sesuatu yang bernilai nantinya. Hal ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setelah diolah. Berikut beberapa fungsi bisnis yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kegunaan bentuk atau form utility, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, perusahaan furniture, perusahaan jasa keuangan. Yang kedua, kegunaan tempat, place utility, yaitu fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen. Yang ketiga, kegunaan pemilikan, possessive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis. Lalu
yang terakhir, kegunaan waktu, time utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis, di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan utama tadi, yaitu marketing. Apa itu marketing? Marketing atau pemasaran adalah proses untuk membuat masyarakat tertarik pada produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Untuk melakukan proses ini perlu dilakukan riset pasar, analisis, dan pencarian pelanggan yang ideal. Definisi dari pemasaran yang amat luas menjelaskan bagaimana proses di dalam marketing itu sendiri. Pemasaran bahkan dimulai dari proses pengembangan produk, metode distribusi yang akan dilakukan, penjualan produk atau jasa, dan periklanan. Perkembangan teknologi membuat definisi pemasaran meluas. Saat ini ada dua jenis pemasaran, yaitu online dan offline. Dua konsep ini dipisahkan oleh mediumnya, di mana online menggunakan internet, sementara offline tidak. Untuk menggunakan sebuah produk atau jasa, masyarakat membutuhkan edukasi. Menurut kreatif, pemasaran adalah cara paling efektif untuk menjelaskan sebuah produk atau jasa kepada calon pengguna. Untuk menambah nilai plus, gunakan materi yang menyenangkan dan menarik. Caranya ada banyak, diantaranya adalah sekadar memberikan ucapan terima kasih untuk telah menggunakan produk atau jasamu. Bisa juga dengan memberikan hadiah untuk pengguna dan pembeli yang setia. Proses ini penting karena mereka akan menjadikan produk dan jasamu sebagai pilihan utama mereka. Marketing terbagi menjadi dua, yaitu ada marketing offline dan marketing online. Kita akan bahas yang pertama, marketing offline dulu. Marketing offline adalah salah satu kegiatan pemasaran yang tidak melibatkan apa yang telah diterapkan oleh marketing online. Strategi bisnis yang satu ini memang tidak menerapkan internet dalam menjangkau pasar. Pemasaran ini cenderung mengarah kepada media offline dengan tujuan membangun brand awareness dari masyarakat. Sebagai contoh, pemasaran melalui media seperti televisi, koran, poster, ataupun masang billboard di pinggir jalan. Meskipun saat ini orang sudah serba digital, bisa dibilang strategi ini masih efektif dilakukan sampai saat ini. Sayangnya, untuk menerapkan marketing offline biasanya biaya cukup mahal, bahkan lebih mahal daripada marketing online. Lalu selanjutnya ada marketing online. Marketing online adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku bisnis untuk menjangkau pelanggan lewat internet. Tidak hanya menjangkau pelanggan, strategi bisnis ini juga bertujuan untuk menyampaikan pesan terkait produk atau layanan yang ditawarkan kepada user. Contoh, salah satu strategi marketing online adalah SEO. SEO maksud saya, Search Engine Optimization. Saat ini, pelaku bisnis atau marketer saling berlomba-lomba dalam memaksimalkan SEO supaya bisnisnya berada di peringkat teratas halaman Google. Selain SEO, ada juga strategi seperti SEM, Search Engine Marketing. Jika dalam penerapannya SEO tidak dipungut biaya apapun, SEM justru harus melakukan pembayaran kepada Google. Strategi marketing online lainnya yang sering kita jumpai tentunya adalah dari berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dari semua media sosial tersebut seringkali kita dengar istilah
advertising, di mana kamu bisa melakukan marketing dengan memasang iklan di salah satu atau bahkan semua media sosial. Lalu selanjutnya, kita akan masuk ke bahasan inti kita, yaitu telemarketing dan digital marketing. Sebuah marketing atau pemasaran memang dibedakan menjadi dua, yaitu online dan offline. Marketing sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang pengertian dan perbedaan dari online marketing dan offline marketing. Tetapi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teori telemarketing dan digital marketing yang termasuk dalam bagian online marketing sesuai apa yang sudah saya analisa dan riset. Lalu, apa itu telemarketing dan digital marketing? Kita masuk ke telemarketing terlebih dahulu. Telemarketing adalah kegiatan pemasaran atau mensosialisasikan jasa atau produk dengan media telepon. Umumnya, strategi marketing dengan menggunakan telemarketing ini sering dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan besar untuk menawarkan atau mensosialisasikan produk atau jasanya. Banyak ahli pemasaran menganggap bahwa penerapan ataupun penawaran dengan cara telemarketing ini cenderung lebih mudah untuk diterima calon pelanggan karena sifatnya yang memang berbicara secara langsung pada calon pelanggan. Meskipun begitu, aktivitas telemarketing ini juga bisa berdampak negatif jika target pasar atau suatu produk yang ditawarkan bukan calon pelanggan potensial atau sumber daya telemarketing tersebut melakukan penawarannya secara memaksa pada calon pelanggan. Pada saat ini, telemarketing sudah cukup jarang digunakan. Meskipun begitu, sistem telemarketing masih bisa digunakan untuk memasarkan sebuah produk ataupun jasa. Tapi walaupun termasuk marketing online, telemarketing harus memperkerjakan banyak admin ataupun sales marketing yang nantinya akan menghubungi setiap customer satu persatu untuk memasarkan atau mempromosikan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Ada beberapa proses bisnis yang terdapat dalam telemarketing menurut riset yang sudah saya lakukan. Ini dia proses pemasaran telemarketing. Di sini dapat kita lihat ada telemaker. Telemaker adalah seseorang yang melaksanakan telemarketing yang disebut dengan telemaker. Di sini telemaker mencoba untuk menghubungi baik dengan cara telepon ataupun mendatangi langsung seorang customer, lalu menjelaskan dengan cara mulai memasarkan sebuah produk ataupun jasa mereka. Lalu customer tersebut memesan. Jika customer tersebut tidak tertarik, maka produk yang ditawarkan tidak terjual dan akan dikembalikan lagi ke telemaker untuk memasarkan lagi kepada orang lain. Tapi jika seorang customer memesan dan tertarik dengan produk tersebut, maka admin akan mengecek stok barang. Apakah stok barang tersebut tersedia atau tidak? Jika tersedia, maka akan dilanjutkan, seorang customer akan membayar, lalu barang akan di-packing, dikirim ke customer, dan lalu barang dan sampai pada customer. Tapi jika barang tidak tersedia, itu akan dikembalikan lagi ke customer. Apakah customer tersebut jadi memesan atau memilih produk yang lain. Selanjutnya, kita masuk digital marketing. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumennya secara cepat. Seperti yang kita ketahui, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama untuk perusahaan-perusahaan. Akibatnya, perusahaan saling berkompetisi membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dengan pemasaran di dunia maya. Proses pemasaran digital marketing hampir sama dengan telemarketing. Nah, kita lihat semuanya hampir sama, tapi di sini pada proses digital marketing tidak ada namanya telemaker ataupun menghubungi customer. Yang ada adalah sebuah perusahaan memilih produk ataupun jasa yang ingin mereka iklankan. Lalu iklan produk tersebut akan dibuat
dengan sebaik mungkin sedemikian rupa agar menarik audiens. Dan di sini pada saat proses pemasaran digital melalui digital marketing ada yang namanya pembayaran iklan, karena setiap iklan akan mengeluarkan yang namanya biaya atau budget, baik itu iklan yang dibuat oleh perusahaan tersebut ataupun melakukan iklan dengan membayar seorang model iklan. Contohnya simple adalah pada saat ini seorang selebgram menerima sebuah endorse, maka kita akan membayar jasa dari seorang endorsement atau dari jasa seorang selebgram tersebut. Lalu sini kita akan menunggu pesanan masuk. Jika adanya customer yang tertarik dan berhasil, iklan kita berhasil menarik sebuah audiens. Jika tidak ada pesanan masuk berarti tidak terjual dan kita akan mencoba untuk mengiklankannya lagi. Tapi jika itu ada pesanan masuk, kita akan kembali mengecek stok barang. Jika tersedia, maka customer akan membayar dan admin akan segera packing barang lalu dikirim ke customer. Barang pun sampai kepada customer. Tapi jika barang tersebut tidak tersedia atau cek stok tidak tersedia, maka akan dikembalikan lagi kepada customer. Digital marketing dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalmu, perusahaanmu, membantu konsumen mengetahui bahwa Anda promosi yang hemat dan media bisnis yang mudah. Yang kedua ada search engine marketing. Upaya untuk membuat website perusahaan mudah dikemukakan dalam sistem mesin pencarian. Search engine marketing terbagi atas search engine optimization dan search engine marketing. Lalu yang ketiga ada social media marketing, seperti yang kita sudah bahas tadi, dengan cara adanya pengiklanan, baik itu dari Facebook, Instagram, Twitter, atau apapun. Online advertising. Lalu ada email marketing, dan yang terakhir ada video marketing. Strategi digital marketing. Ada beberapa strategi digital marketing. Yang pertama ada search engine optimization, SEO. Yang kedua, content marketing. Yang ketiga, otomatisasi pemasaran. Yang keempat, pay per click, PPC. Lalu ada native advertising, ada affiliate marketing, dan social media marketing. Sini, desain sangat penting. Pikat audiens Anda dengan visual menawan. Benar. Jadi, jika kita menggunakan yang namanya media pemasaran online ataupun digital marketing terutama, sebuah produk kita harus membuatnya semenarik mungkin, sebaik mungkin, sebagus mungkin. Karena itu dapat menentukan apakah seorang customer atau audiens tertarik dengan produk yang dijual. Karena pada saat kita memasarkan, yang pertama kali dilihat orang adalah bentuk ataupun desainnya. Ini merupakan cara-cara bagaimana cara memulai digital marketing. Menyiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pemasarannya. Yang kedua, siapkan konten yang menarik perhatian dan shareable. Yang ketiga maksud saya, memulai mengunggah dan melanjutkan evaluasi setiap unggahan Anda. Lalu yang langkah terakhir dapat lakukan adalah masuk dan bergabung dengan forum marketplace. Gunakan internet secara maksimal, memanfaatkan semua alat yang tersedia. Benar banget. Jadi pada saat digital sekarang ini dan teknologi yang sangat-sangat berkembang pada saat ini, kita harus benar-benar memanfaatkan yang namanya internet. Jadi kita dapat memudahkan kita dalam memasarkan produk kita.
Seperti kita dapat memanfaatkan kanal media sosial yang sangat-sangat banyak sekarang digunakan untuk memasarkan produk digital melalui metode digital marketing. Baik itu di Facebook, Facebook Ads, ataupun di Instagram, Twitter, bahkan YouTube, atau dimanapun yang dapat dilihat banyak orang dan dapat orang menarik melihat itu. Ada apps design. Gunakan apps design ini bukan hanya sekedar sebuah aplikasi, tapi pada saat ini apps design dapat diunggah melalui website. Jadi kita harus benar-benar menggunakan yang namanya internet untuk membuat produk kita terlihat menarik dan bagus dengan menggunakan apps design tersebut. Yang terakhir adalah platform e-commerce. Platform e-commerce ini sangat membantu kita ketika kita ingin menjual atau memasarkan digital marketing, karena kita dapat menaruh produk kita di salah satu platform e-commerce dan menunggu customer ataupun audiens tertarik dengan apa yang kita pasarkan, lalu kita menunggu pesanan dari mereka tanpa kita harus mengeluarkan biaya untuk membuat sebuah iklan. Lalu selanjutnya, kesimpulannya adalah telemarketing dan digital marketing sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Walaupun sistem digital marketing lebih unggul dibanding dengan telemarketing. Walaupun begitu, telemarketing masih tetap bagian dari online marketing, tapi terlihat sangat kurang efisien dan akan tertinggal dengan pemasaran melalui digital marketing. Di sini ada beberapa kata bijak, yaitu oke, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada banyak kata-kata saya yang salah. Saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube, like, and comment, dan follow Instagram saya. Thank you. Assalamualaikum.